Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teori intertekstual, dan pada video kali ini kita akan menganalisis 3 skripsi yang mengkaji suatu karya sastra dengan menggunakan teori intertekstual. Adapun tahap yang harus dilakukan yaitu yang pertama, yaitu membandingkan antara karya sastra satu dengan karya sastra lainnya. Misalnya kita mengambil novel, maka kita akan membandingkan novel satu dengan novel yang lainnya. Lalu kita akan melakukan pendekatan struktural, yaitu kita akan mencari struktur intrinsik dari masing-masing karya sastra tersebut. Kemudian kita akan melakukan perbandingan dan melakukan pendekatan intertekstual. Nah, kemudian kita akan menentukan hipogram dan juga transformasi dari kedua karya sastra tersebut, dan kita akan menarik kesimpulan. Dan di sini saya telah mencari referensi yaitu 3 skripsi. Skripsi pertama yang kita analisis yaitu berjudul Hubungan Intertekstual Citra Perempuan dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora dan novel Ibu karya Iwan Setiawan yang ditulis oleh Febriana Ralianti, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. Adapun struktur intrinsik novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora yang bertemakan perjuangan hidup, kekuatan dan kemandirian seorang ibu sebagai single parent yang memiliki cita-cita memberikan pendidikan yang tinggi pada anak-anaknya untuk mengantarkan anaknya pada kesuksesan sehingga ia dijadikan perempuan utama di dalam hati anaknya. Kemudian penokohan, tokoh utamanya yaitu Delta Santoso dan tokoh tambahan yaitu ibu yang bernama Sriani dan Lauren, Iqbal, Fahri, Cak Rosyid, dan Ayah. Kemudian alur novel Air Mata Terakhir Bunda ini karya Kirana Kejora menggunakan alur sorot balik atau flashback karena ceritanya tidak dimulai dari tahap awal, melainkan dari klimaks. Selain itu, Air Mata Terakhir Bunda juga menggunakan teknik arus kesadaran atau stream of consciousness yang diwujudkan dalam lamunan dan buyarnya lamunan tokoh Delta. Lamunan Delta dimulai dari halaman 27 sampai 188. Kemudian lamunan Delta berakhir pada halaman 189. Adapun latar tempat pada novel tersebut yaitu kafe yang berada di Jakarta, kemudian rumah Delta di kota Damai Cibubur, kemudian balai desa, musola Haji Ridwan, rumah Sriani atau ibu, kemudian lapangan Kali Tengah Tanggulangin, Kecamatan Porong, alun-alun kota yang berada di Sidoarjo, kemudian terminal Kos Delta yang berada di Keputihan Sukolilo, Surabaya, kemudian kampus. Kemudian adapun latar waktu yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Bunda terjadi pada tahun 2011, kemudian flashback pada tahun 1994. Adapun latar sosial dalam novel Air Mata Terakhir Bunda adalah kehidupan orang miskin yang tergambar dari kehidupan Sriani dan kedua anaknya. Kehidupan orang miskin yang harus antri untuk mendapatkan jatah beras miskin atau raskin, kemudian menerima daging kurban dengan menukarkan kupon, serta kehidupan orang miskin yang harus rela ketika hak-hak mereka dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penggambaran latar sosial juga terlihat pada peristiwa lumpur Lapindo yang menenggelamkan sebagian Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei pada tahun 2006. Kejadian tersebut membuat desa-desa yang terendam lumpur menjadi sunyi senyap. Hanya kesedihan dan kerugian yang dapat dirasakan oleh para korban lumpur Lapindo. Kemudian struktur intrinsik pada novel Ibu karya Iwan Setiawan yang bertemakan perjuangan ibu demi pendidikan kelima anaknya. Walau hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan bukanlah suatu alasan ibu untuk tidak berjuang memberikan kebahagiaan dan pendidikan yang tinggi untuk anaknya. Kemudian terdapat penokohan. Tokoh utamanya yaitu ibu yang bernama Ngatimah, kemudian tokoh tambahan antara lain bapak yang bernama Abdul Hashim, kemudian Isa, Nami, Bayai, Rini dan Mira, Mak Gini,
Bapakmu, Mbok Pah, Mbak Gi, dan Rachel Lynn. Kemudian alur pada novel ibu menggunakan alur maju atau progresif. Hal ini dapat dilihat dalam kejadian yang bersifat kronologis, berawal dari tahap penituasian, kemudian pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Kemudian latar, yang pertama latar tempat, berada di Kota Batu, Pasar Batu, Bogor, Jakarta, New York, Bandara Juanda yang berada di Surabaya, dan kemudian Karawang. Adapun latar waktunya dalam novel ibu terjadi pada kurun waktu tahun 1960-an sampai 2012, ditandai dengan awal penceritaan Tina yang tidak bisa menyelesaikan sekolah karena ia jatuh sakit menjelang ujian akhir kelas. Akhirnya ia menikah dan melahirkan anak pertamanya pada usia 18 tahun. Kemudian latar sosial yang digunakan dalam novel ibu mengarah pada sosial masyarakat Jawa, karena ceritanya juga mengambil tempat daerah Batu, yaitu Jawa Timur. Latar sosial budaya Jawa dapat dilihat pada acara pernikahan Nani yang memakai pakaian adat Jawa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa novel Air Mata Terakhir Bunda dan Ibu sama-sama membahas gambaran perempuan yang berjuang demi pendidikan anaknya dan gambaran perempuan dalam keluarganya. Dengan demikian, novel ini secara naratif memiliki bentuk kemiripan satu sama lain, khususnya terdapat pada citraan perempuan yang ada di dalamnya. Hal ini telah menunjukkan bahwa kedua novel ini memiliki hubungan intertekstual pada citra perempuan. Berdasarkan uraian tadi dapat dibuktikan bahwa novel Air Mata Terakhir Bunda merupakan hipogram dari novel ibu. Adapun novel ibu merupakan teks transformasi dari novel Air Mata Terakhir Bunda. Selain itu, ditinjau dari tahun terbit, novel Air Mata Terakhir Bunda terbit lebih dulu pada bulan November 2011, sedangkan novel ibu terbit pada bulan Juni 2012. Jadi selisih tahun terbit kedua novel tersebut 1 tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa novel Air Mata Terakhir Bunda merupakan hipogram, sedangkan novel ibu merupakan teks transformasi. Kemudian skripsi yang kedua yaitu yang berjudul Analisis Novel Si Anak Pemberani dan Novel Si Anak Kuat karya Terelie, kajian intertekstual. Penulisnya yaitu Nur Azizah Harahap, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2021. Adapun struktur intrinsik novel Si Anak Pemberani karya Terelie yaitu yang pertama tema, kisah kegigihan, keberanian dalam menggapai cita-cita. Kemudian alurnya yaitu alur maju. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama Eliana yaitu gadis kecil yang pemberani, dan Pak Bin yaitu guru yang tangguh, pantang menyerah dan selalu memberi semangat kepada anak-anak muridnya. Kemudian Bapak yang merupakan sosok pendengar yang baik, selalu memberikan keteladanan dengan perbuatan langsung dan selalu bijak menyikapi masalah. Kemudian Mama yang sosok yang galak namun ia sangat mencintai anaknya. Kemudian latar tempatnya ada sekolah dan hutan. Kemudian amanat yang dapat kita ambil yaitu selalu berusaha, tidak putus asa, dan tetap menjalani kehidupan dengan jujur. Kemudian struktur intrinsik novel Si Anak Kuat karya Terelie, yaitu temanya kisah kegigihan seorang anak untuk menggapai cita-citanya. Alurnya yaitu alur maju. Kemudian tokoh dan penokohan yang pertama yang bernama Amelia. Ia sangat berpendidikan, mandiri, bertanggung jawab, kuat hatinya, dan anak yang pemberani. Kemudian Mama yaitu sosok galak namun mencintai anaknya. Kemudian terdapat Bapak yang sangat baik, selalu menasihati anak-anaknya dan juga sebagai pendengar yang baik. Kemudian terdapat Pak Bin, yaitu seorang guru cerdas dan hebat. Adapun latar tempatnya yaitu sekolah dan hutan. Dan amanat yang dapat diambil yaitu selalu berusaha, pantang menyerah, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Kemudian kesimpulannya adalah, dalam hal ini terdapat persamaan tema, alur, tokoh, latar, dan amanat maupun peristiwa yang terjadi di dalamnya. Maka novel Si Anak Pemberani merupakan hipogram untuk novel Si Anak Kuat karya Terelie, yang dimana novel Si Anak Pemberani diterbitkan pada tahun 2018 dan novel Si Anak Kuat diterbitkan pada tahun 2019.
Kemudian skripsi yang ketiga yang berjudul Kajian Intertekstual Film Assalamualaikum Beijing karya Guntur Soeharjanto dan film Waalaikumsalam Paris karya Beni Setiawan dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA, yaitu penulisnya Sri Wahyuningsih, Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2018. Adapun struktur intrinsik Assalamualaikum Beijing karya Guntur Soeharjanto yaitu alurnya itu lurus atau disebut juga dengan progresif. Kemudian tokohnya terdapat tokoh utama yaitu Asmara Nadia yang bersifat baik, cerdas, tegar dan pandai mengambil sikap, dan juga terdapat Zhong Wen yang bersifat baik dan setia. Kemudian tokoh tambahannya yaitu Dewa, Sekar, Ridwan, Ibu Sekar, Anita dan Sani. Dan tokoh protagonis pada film tersebut yaitu Asmara Nadia, Zhong Wen, Sekar, dan Ridwan. Kemudian tokoh antagonisnya yaitu Dewa. Kemudian latar, terdapat latar tempat yang pertama itu apartemen Asma, kantor, tembok besar Cina, Masjid New Jai Beijing, restoran, Temple of Heaven, rumah sakit, rumah Asma, taman rumah sakit, dan juga patung Asima Yunan. Kemudian latar waktunya itu terdapat pada siang, sore, dan malam. Kemudian terdapat latar suasana yaitu menyenangkan serta menyedihkan. Kemudian temanya itu perjuangan cinta seorang tour guide asal Beijing yang mualaf demi wanita yang dicintainya. Selanjutnya struktur intrinsik pada film Waalaikumsalam Paris karya Beni Setiawan. Alurnya itu lurus atau progresif, kemudian tokoh utamanya itu Ice yang bersifat kasar dan Clement yang bersifat baik. Adapun tokoh tambahannya itu Dadang, Kamil, In, Yayat, Abah, dan Emak. Kemudian tokoh protagonisnya yaitu Clement, Ine, dan Yayat, dan tokoh antagonisnya itu Ice dan Kamil. Latar tempatnya yaitu rumah Ice, rumah Clement Paris, masjid, kebun anggur, restoran, pasar di Paris, menara Eiffel, dan ada juga latar waktunya itu pagi, siang, malam. Dan terdapat latar suasana yang menyenangkan, mengharukan, serta menyedihkan. Serta temanya yaitu perjuangan cinta seorang laki-laki asal Paris yang menjadi mualaf demi seseorang yang dicintai. Kesimpulan, intertekstualitas sastra dianalisis melalui persamaan dan perbedaan unsur intrinsik. Yang persamaannya terletak pada aspek yang pertama alur. Mereka sama-sama lurus tetapi mengalami modifikasi. Kemudian tokoh utamanya itu sama-sama seorang laki-laki mualaf yang baik dan di sini mengalami modifikasi. Kemudian latar, terdapat latar tempat yaitu rumah, restoran, masjid, dan latar waktunya siang dan malam, serta latar suasananya itu menyenangkan dan menyedihkan dan mengalami modifikasi. Kemudian temanya sama-sama tentang perjuangan cinta seorang laki-laki yang menjadi mualaf demi seseorang yang dicintai, dan di sini terjadi ekspansi. Kemudian perbedaan kedua film terletak pada aspek yang pertama tokoh. Pada film Assalamualaikum Beijing, tokoh perempuan baik dan penyabar. Sedangkan pada film Waalaikumsalam Paris, tokoh utama perempuan kasar dan tidak sabaran sehingga terjadi konversi. Kemudian pada latar tempat film Assalamualaikum Beijing di Beijing seperti tembok besar Cina, Masjid New Jai Beijing, Temple of Heaven, patung Asima Yunan, sedangkan film Waalaikumsalam Paris di kota Paris seperti di menara Eiffel sehingga terjadi ekspansi. Kemudian berdasarkan tema, ceritanya berbeda sehingga menimbulkan ekspansi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!